Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini, 31 Mei 2020, merupakan minggu ke-11 dari ibadah online yang sudah kita jalani. Hari-hari yang tidak mudah bagi kita semua, namun hanya berkat kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan, kita dimampukan bahkan mendapat kekuatan senantiasa. Berikut beberapa info penting yang akan kita simak bersama. Minggu depan, 7 Juni 2020, adalah minggu pertama kita akan kembali menyatukan hati dalam pelaksanaan perjamuan suci. Persiapkan roti dan anggur perjamuan untuk keluarga di masing-masing rumah kita. Persiapkan pula hati dan diri kita. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai, yuk berpetualang asik dengan Kak Titin, Kak David, dan Kimut di ibadah Nambah online Minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @nambahkc jam 11 siang. Jangan lupa ikuti terus update gereja anak Nambah di Facebook Nambah Kids New. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097 072 071 atas nama Megawati dan Li Irwandi, atau dengan scan QR kode berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjas Moro setiap hari Minggu jam 10 sampai setengah 12 di lobi pintu utama gereja. Aksi sosial bagi jemaat yang membutuhkan terus berjalan dan semoga menjadi berkat serta kepanjangan tangan Tuhan. Teruslah berdoa bagi Indonesia yang kita cintai agar Tuhan bekerja bagi setiap penduduk negeri ini dan namanya dimuliakan. Mari bersiap dengan semangat bahwa Roh Kudus yang diberikan sebagai penghibur dan penolong akan bekerja dalam hidup kita. Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Sebab hari-hari ini kita tahu banyak sekali kesusahan di mana-mana. Tapi kita yang pasti, kita yakin pasti Dia pegang tangan kita. Kita mau bersukacita, kita mau menyembah Dia, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kami mengundang untuk siapkan hati kita, untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk
hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan, yes Lord, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan, haleluya, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan lembut katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud. Kami bersujud Tuhan di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, 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 ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, Jesus, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, kami percaya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dalam hadirat-Mu, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap kami Bapa. Kami percaya penuh akan Engkau Yesus. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah penyelamat yang kami andalkan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Oh Jesus, siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Kami percaya penuh Tuhan. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas. Haleluya. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andal. Hanya Kau, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, tiada yang kami andalkan Tuhan selain Engkau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, sebab kami tahu Engkau yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Haleluya. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Tidak pernah Engkau lepaskan sedetik pun Tuhan. Kami yakin dan percaya di masa sulit ini Engkau tetap pegang tangan kami. Engkau tetap pegang tangan kami Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama-sama denganmu. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yes, Lord. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, Yesus, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kami bersyukur Tuhan. Buat hadirat-Mu atas setiap kami. Meskipun kami menyaksikan ibadah ini melalui streaming Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu boleh memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya urapan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar atas setiap kami. Sekalipun masa sulit Tuhan, kami mau tetap mengucapkan syukur. Kami mau bersyukur Tuhan, bahwa Engkau masih memelihara hidup kami Tuhan. Dan satu yang kami yakin dan percaya, Engkau yang pegang setiap tangan kami Tuhan. Engkau yang pegang setiap tangan kami Tuhan. Biar kami berjalan bersama-Mu. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah Tuhan, Engkau tetap beserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini, kami percaya, kami mau belajar firman-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang nampak atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk menerima berkat yang terbaik daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Aleichem. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti ibadah ini. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan juga ada di mana Bapak Ibu Saudara berada. Oleh karena itu, mari kita memfokuskan hati pikiran kita untuk kita betul-betul menerima yang terbaik dari Tuhan. Sehingga kita selalu siap sedia dalam keadaan apapun dalam kehidupan ini untuk kita mengiring Tuhan sampai kepada akhirnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah melewati cukup lama kondisi-kondisi yang seperti yang kita alami saat ini. Kalau terhitung dari negara kita sendiri sudah sekitar 3 bulan, tetapi kalau dari wabah ini sendiri sudah hampir 4 bulan. Dan tentunya ada banyak perkara yang kita sudah lewati, kita alami, dan tentu yang kita juga terima dari Tuhan. Nah, oleh karena itu mungkin hari ini saya akan membagikan satu hal yang penting untuk kita sadari, bagaimana kita menyikapi keadaan ini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di dunia ini ada begitu banyak hal yang membingungkan kita. Ada hal-hal yang sepertinya benar tetapi ternyata belum tentu benar. Berita-berita yang mungkin berita-berita hoax dan sebagainya. Kemudian juga berita-berita walaupun yang benar tetapi seringkali membuat kita justru berada di dalam kegelisahan dan kebingungan. Karena ada begitu banyaknya penafsiran-penafsiran, tanggapan-tanggapan yang berbeda daripada orang-orang yang mengenal Tuhan sekalipun. Nah, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat hal-hal apakah yang sebetulnya yang terpenting untuk bisa kita pegang dalam hidup ini supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak goncang iman kita. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya memberi tema daripada khotbah ini yang berjudul Peganglah Apa Yang Pasti. Ya, peganglah apa yang pasti. Dan kita tahu bahwa di bulan ini pun kita sudah belajar dari minggu-minggu yang lalu, bahkan mungkin tadi pagi juga Bapak Ibu sudah mengikuti ibadah pagi, bagaimana kita perlu mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita, supaya dalam masa-masa kita seperti sekarang ini, kita boleh menemukan Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin selama waktu-waktu yang lalu kita belum terlalu sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi saat ini Tuhan izinkan untuk kita boleh mencari Dia, sehingga menemukan Dia dan hidup kita beroleh kepastian. Khotbah hari ini memang nanti akan saya ambil pembahasan utamanya dari Matius 6, 33-34, tapi saya akan bacakan itu nanti.
Namun saya akan memulai untuk membuka pikiran kita dengan keadaan-keadaan saat ini yang menjadi pertanyaan kita. Kurang lebih saya merangkum 4 pertanyaan ini, pertanyaan yang sering saya dengar sejak 4 bulan atau 3 bulan yang lalu. Yaitu yang pertama, banyak orang yang bertanya, apakah keadaan ini, situasi ini, segala sesuatu yang mengganggu kehidupan kita hari-hari ini, virus, wabah, ataupun apapun, ini berasal dari Tuhan, atau perbuatan manusia, rekayasa manusia, atau memang dari iblis? Memang kita tidak akan menjawab seperti yang mungkin diharapkan, karena butuh waktu yang cukup panjang, tetapi saya seringkali menjawab kepada orang-orang yang bertanya tentang hal ini dari sisi pandang Tuhan yang lebih utama, yaitu bahwa Tuhan kita telah menyatakan bahwa Dia tidak pernah mereka-rekakan yang buruk. Seperti Yusuf berkata bahwa Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang buruk, tetapi yang baik bagi anak-anaknya yang dikasihnya, bagi orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, kalau menjawab tentang dari sisi manusia ataupun iblis, memang bisa terjadi. Ada beberapa hal yang mungkin bisa membuktikan ke arah situ. Tetapi mengapa kita lebih memfokuskan kepada yang dari manusia dan dari iblis? Bukan justru kepada Tuhan yang justru memberikan segala sesuatu yang baik. Dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi ini seperti Roma 8:28 katakan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang hidup menurut kehendaknya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, kalau begitu bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Apa yang selanjutnya akan terjadi? Bagaimana kita bisa mengantisipasi kondisi ini? Banyak orang yang khawatir hari-hari ini tentang perkembangan vaksin yang nanti juga mungkin entah cepat, entah mungkin lambat, entah berhasil baik ataupun masih ada hal-hal yang dikhawatirkan sebagai side effect, atau mungkin juga ada hal-hal lain yang menyertai vaksin itu. Atau mungkin dengan keadaan ekonomi yang jelas hari-hari ini sudah terjadi. Banyak sekali masalah-masalah. Banyak orang memikirkan dan memprediksi apa yang nanti akan berkembang dalam dunia ekonomi setelah ini. Dan juga mungkin dengan keadaan new normal yang sekarang ini akan segera dijalankan. Banyak dari kita yang masih merasa resah, bahkan saya boleh kata mengistilahkan ini adalah new normal yang abnormal. Ya, karena sebagaimanapun juga sebelum vaksin nanti yang sungguh-sungguh mungkin ditemukan, ataupun kekebalan tubuh kita yang mungkin terpapar kemudian bisa sembuh, dan percayalah saudara bahwa hari-hari ini sudah banyak pembuktian bahwa ketika kita imunisasi tubuh yang baik, kita jaga, kita tidak perlu takut karena persentase kesembuhan sangat tinggi. Ya, tapi tentu kita sebisa mungkin menjalankan protokol ya sesuai dengan yang diarahkan. Dan kemudian juga kekhawatiran terakhir adalah tentang selanjutnya ini, apakah virus ini nanti akan berkembang seperti yang mungkin sudah diadakan penelitiannya. Dia akan bermutasi lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Kita tidak tahu. Banyak ketidakpastian sehingga orang seringkali gelisah. Tapi saya mau yakinkan Bapak Ibu Saudara bahwa dalam keadaan apapun seperti tadi sekali lagi Roma 8:28 katakan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang hidup seturut kehendaknya. Nah, memang berita-berita ini yang negatif-negatif dari dunia ini, sejak waktu mulai terjadinya wabah ini, seringkali ditanggapi dengan ya beberapa pihak yang menganggap mengapa kita harus mendengarkan negatif-negatif yang dari dunia ini. Sehingga kadang-kadang terjadi pembicaraan, wah orang-orang yang seperti ini seperti tidak beriman. Kenapa yang bicarakan tentang hal-hal daripada dunia? Tetapi justru yang menarik adalah saya mendapati di dalam pembicaraan hal-hal rohani pun ternyata Bapak Ibu Saudara banyak sekali pembicaraan yang ke arah yang mengkhawatirkan juga, karena tadi yang di poin pertama tadi, pertanyaan pertama.
banyak kali kita justru memfokuskan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada bagaimana iblis, nanti antikris dan sebagainya. Bagaimana nanti ada manusia-manusia yang jahat dan sebagainya. Sehingga akhirnya yang terjadi bukan justru baik, tetapi semakin khawatir. Sehingga muncullah pertanyaan tentang akhir zaman. Yang ketiga, sudahkah atau seberapa dekatkah hal ini dengan akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Pertanyaan ini memang kompleks untuk dijawab. Pertanyaannya gampang, tapi jawabannya sulit. Ya, sudah, mungkin ada yang berkata, oh sudah, karena ini adalah sudah masuk permulaan sengsara. Ada yang berkata demikian. Ada yang berkata, oh belum, ini masa menjelang masa damai. Tenang dulu, nanti kemudian akan masuk baru masa sengsara dan sengsara besar. Tapi ada yang juga berkata bahwa ya kita nanti semua akan melewati masa-masa ini. Tenang saja, nanti Tuhan akan menyertai kita. Dan memang terbukti dari zaman ke zaman, Tuhan menyertai kepada umatnya dengan providensianya. Dia memberikan jalan keluar, hal-hal yang mujizat-mujizat bisa terjadi. Seperti yang Tuhan lakukan kepada banyak hamba-hambanya. Kepada Nuh, ya, Tuhan amankan dia di Bahtera. Kemudian Lot yang Tuhan amankan melalui 2 malaikat yang menjemput. Kemudian juga di Mesir ketika terjadi tulah, bangsa Israel ada di tempat kota yang aman. Kemudian Nabi Elia ketika dia menghadapi ancaman, dia ternyata diamankan oleh Tuhan ketika dia menyendiri dan diberikan makanan dari burung gagak. Hal-hal yang mujizat terjadi. Dan masih banyak hal-hal lain seperti Petrus ketika di penjara, tiba-tiba Tuhan kutus malaikatnya untuk melepaskan dia. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak kejadian di Alkitab yang membuktikan bahwa Tuhan memelihara orang-orang percayanya. Mazmur 23, ya, jangan kita takut sekalipun melewati lembah kekelaman, karena ada gada dan tongkat Tuhan yang membimbing dan menyertai kita. Dalam kitab Wahyu ada banyak yang menafsirkan berbagai macam. Saya tidak akan membahas karena memang bukan mungkin keahlian saya. Tetapi ada hal-hal yang memang masih banyak yang tidak pasti. Bukan berarti yang satu salah, yang lain benar. Tetapi belum sempurna. Kita tidak bisa mengatakan dengan pasti nanti akan terjadi seperti ini. Ada yang percaya dengan pengangkatan 1 kali di awal 7 tahun. Ada yang percaya pengangkatan beberapa kali. Ada kloter-kloternya. Ada yang juga percaya bahwa Tuhan akan datang sekali di akhir dan kemudian segala sesuatu akan selesai, Tuhan akan menghakimi bumi dan sebagainya dan kerajaan 1000 tahun dimulai. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita khawatir dengan hal-hal yang masih bayang-bayang samar-samar tentang masa depan? Dan pertanyaan kita yang terakhir yang sering kali ditanyakan, apa yang akan terjadi dengan orang-orang percaya? Yang percaya dengan pengangkatan di awal, yang percaya dengan pengangkatan yang berkala, bertahap, ataupun yang percaya nanti sekali terjadi di akhir, naik sebentar di surga, kemudian Tuhan membawa kita semua pasukan untuk turun ke bumi. Semua itu ada yang menafsirkan bagaimana caranya nanti orang di dunia ini, orang percaya akan hidup. Ada yang berkata nanti akan mengalami aniaya begitu berat. Saya percaya itu bisa terjadi. Tapi juga ada yang berkata seperti kitab Wahyu yang saya juga baca sendiri, ya, sampai kepada sangkakala yang ke-6. Setelah itu kemudian Tuhan Yesus baru berkata, lihat aku datang sebagai pencuri. Yang berarti ketika dia berkata dia datang sebagai pencuri, sudah melewati masa-masa di mana hukuman-hukuman atas bumi ini terjadi. Dan di situ masih ada orang-orang percaya. Jadi banyak hal-hal yang kita masih belum tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang masih menjadi misteri daripada Tuhan. Masih menjadi otoritas daripada Tuhan. Bahkan Yohanes yang sendiri berada di Pulau Patmos, ketika dia sudah naik ke surga untuk melihat apa yang akan terjadi di bumi dalam Yohanes pasal yang keempat. Ternyata kemudian dalam Wahyu pasal keempat maksud saya, kemudian di Wahyu pasal yang ke-10, dikatakan oleh malaikat Tuhan setelah dia memakan gulungan kitab yang kecil, dia dikatakan harus turun lagi ke bumi untuk menyatakan nubuatan yang daripada Tuhan. Masih banyak hal-hal yang kita belum tahu dengan pasti. Tapi yang mau kita pegang hari ini adalah apa yang pasti. Nah,
Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu janganlah kita terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Saya akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita pegang untuk kita bisa tetap punya keyakinan pasti akan jawaban Tuhan. Saya ingat statement ini yang dulu pernah saya juga sampaikan beberapa kali. Dan ini merupakan satu kalimat yang saya pegang dengan teguh sejak saya dulu percaya Tuhan. Di mana dalam bahasa Inggrisnya tertulis demikian. Nobody knows what the future may holds for us, but we know surely who holds the future. Dalam terjemahan bahasa Indonesia saya terjemahkan dengan lebih lengkap. Dikatakan tidak ada seorang pun tahu apa yang masa depan dapat jaminkan dengan pasti. Tetapi kita percaya kepada Yesus, tahu dengan pasti siapa yang berkuasa untuk memegang dan menjaminkan akan masa depan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita takut dengan apa yang akan terjadi di hari depan. Selama kita sungguh-sungguh menghidupi iman di dalam Tuhan Yesus. Saya teringat sebuah lagu lama yang saya percaya ini akan memberi kepada kita satu damai, satu keyakinan iman bahwa betapa Tuhan itu selalu setia menyertai kita dalam keadaan apapun. Lagu itu berbunyi demikian. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu Saudara, percayalah tangan Tuhan senantiasa memegang hidup kita. Oleh karena itu kita juga perlu senantiasa berpegang kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat sekarang apa yang Tuhan ingin kita pegang di dalam prinsip hidup kita, supaya kita dapat kepastian akan masa depan kita di dalam Tuhan. Kita akan membaca Matius pasal yang ke-6 tadi, di dalam ayat yang ke-33 dan 34. Matius 6 ayat 33 dan 34. Kita akan baca bersama-sama ya, mungkin Bapak sudah di rumah, dimanapun yang membaca dan membuka ayat firman Tuhan ini. Kita baca bersama 2 ayat ini, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang utama dalam hidup kita ini untuk kita cari itu bukan berkat Tuhan, melainkan Tuhan sendiri, kerajaannya dan kebenarannya. Dan ketika kita menemukan hal itu, maka seharusnya kita tidak perlu lagi khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya tersendiri.
Saya mendapatkan satu quote dari tulisan yang saya baca di dalam satu quote rohani yang dikatakan, belajarlah dari masa lalu dan percayalah dalam pengharapan akan masa depan, tapi hiduplah untuk hari ini. Masa lalu untuk kita pelajari, kita ingat pelajaran apa yang buruk yang telah Tuhan lewatkan, dan yang baik yang untuk kita pegang dan kita pelihara. Dan juga percayalah akan pengharapan masa depan. Karena Kristus yang sudah ada di sana, Dia menanti kita, terangnya membimbing jalan kita. Tapi yang Tuhan mau adalah hari ini, hidupi hari ini. Karena kita bernafas adalah saat ini dan untuk hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi mungkin 1 jam lagi, bahkan 1 detik setelah ini pun. Banyak orang yang tiba-tiba kita mendengar beritanya mengalami keadaan yang fatal dan kemudian dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi yang kita bisa yakini bahwa bila hari ini kita berpegang kepada apa yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan beroleh hari depan yang pasti. Haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar. Yang pertama, yakini dan bangunlah status hidup kita. Nah, apa yang dimaksud dengan status hidup kita ini Bapak Ibu Saudara? Kita lihat nanti di dalam beberapa ayat-ayat yang saya jabarkan ini. Tetapi yang pasti ayat-ayat ini atau pengertian daripada apa yang saya tuliskan di poin 1 ini terambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu menjadi teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, Petrus mengingatkan kepada kita bahwa ada hal yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan berlimpah-limpah, artinya terus-menerus dikembangkan dalam hidup kita, terus-menerus bertumbuh, dibangun dari satu hal ke satu hal yang lain, sampai kita mencapai kepenuhan daripada yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dari status awal, yaitu sebagai anak, di mana Yohanes 1 ayat 12 dikatakan barang siapa ya yang percaya diberikannya lah hak ya, diakuinya sebagai anak. Sebagaimana kita lahir baru dulu, pertama kita berada sebagai status anak. Tapi kemudian anak harus bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita beranjak umur kita kemudian mulai disekolahkan. Ya, tapi sebelum sekolah yang resmi, kita di rumah kita bersekolah atau kita belajar dari orang tua kita. Dulu di gereja kita pernah disampaikan oleh seorang rekan kita, ya, mengenai bagaimana pendidikan daripada orang Yahudi, ya, orang Israel, di mana mereka sejak daripada anak itu kecil, seperti Tuhan Yesus yang kita lihat, ya, bagaimana dalam kitab Lukas, dia diajar orang tuanya ke bait Allah, terus belajar kebenaran firman Tuhan, ya, sampai akhirnya ketika dia dewasa, dia penuh dengan hadirat dan hikmat daripada Tuhan. Belajar dari orang tuanya, dididik. Tapi kemudian ada waktunya, kemudian seorang anak itu akan diserahkan kepada guru dan imam di bait Allah. Ya, tapi juga kalau kita sekarang dalam sekolah pendidikan. Jadi kita harus mengembangkan status anak ini sampai kemudian menjadi status murid. Oleh karena itu dalam Matius 4 ayat 18-22 dan juga Matius 11 ayat 29, Yesus memanggil murid-muridnya. Dan Yesus mengajak kepada kita dalam Matius 11 untuk kita belajar daripada Tuhan. Ya, jadi bukan hanya berhenti di panggilan pertama,
yaitu sebagai murid di Matius pasal keempat, tetapi untuk terus belajar memikul kuk yang Yesus berikan, untuk kita menjadi akhirnya serupa dengan Yesus. Bapak Gembala kita mengingatkan, bukan kita belajar dalam kata itu tentang Tuhan, tetapi dikatakan Yesus berkata, belajarlah daripadaku, belajarlah seperti gaya hidupku. Sudahkah kita masuk di dalam tahap kedua, menjadi murid? Karena setelah kita menjadi murid dan kita belajar, seperti bagaimana kita mungkin yang sudah selesai dalam sekolah kita, dalam perkuliahan, kemudian kita harus mulai bekerja dalam hidup ini. Kita menjadi hamba, status kita harus berkembang menjadi seorang hamba. Yang kita lihat dalam Lukas pasal ke-10 ayat 1 dan 2. Ketika murid-murid Tuhan itu sudah mengikuti di sekian lama. Kemudian Tuhan mengutus murid-muridnya untuk pergi ke kota-kota. Dua orang melayani. Sebagai jemaat Tuhan, mari. Saya percaya seperti juga di dalam beberapa minggu yang lalu. Ya, kita sudah diingatkan. Dan mungkin juga khotbah tadi pagi. Kita mendengar bagaimana kita harus melayani Tuhan. Yang belum melayani Tuhan selama waktu yang lalu, setelah nanti atau mungkin saat ini pun, ya, dalam masa-masa ini kita bisa melayani Tuhan dengan memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, menguatkan iman kepada saudara-saudara kita yang sedang lemah, belajar melayani Tuhan sebagai hambanya, karena Dia akan memberikan upah kepada hamba-hambanya, dan tingkatkan kemudian status kita sebagai sahabat. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 15 bahwa aku tidak lagi menyebut kamu hamba tetapi sahabat, karena sahabat akan mengetahui rencana-rencana apa yang akan didengar daripada sahabatnya, yaitu sahabat kita Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hambanya melakukan perintah. Ada banyak kali kita tidak tahu pemimpin kita, majikan kita, pemimpin perusahaan kita akan apa yang mereka inginkan. Tetapi orang-orang yang dekat dengan mereka, kalau kita dekat dengan pimpinan rohani atau mungkin orang tua kita sebagai pimpinan, maka kita akan mendengar hal-hal yang menjadi isi hatinya, kerinduannya. Sebagai seorang sahabat, dia akan menyatakan kepada kita rahasia-rahasia yang akan dinyatakan di hari depan. Dan yang terakhir, status tertinggi yang perlu kita kejar dan kita kerjakan adalah mempelai. Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah menggambarkan sejak awal bahwa Tuhan ingin kehidupan di dalam kerajaannya itu, di dalam dunia ini, sebagai contoh replika surga, itu adalah kehidupan keluarga. Jadi harus ada pernikahan, harus ada ikatan pernikahan yang kemudian membawa hasil, ya, berupa hubungan yang intim dengan Tuhan, yang tentunya menghasilkan jiwa-jiwa, menghasilkan buah-buah karakter, menghasilkan buah-buah juga pelayanan dan buah jiwa. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua, ya, kalau kita lihat di sana bagaimana Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus, ya, bahwa kita ini sudah dipertunangkan dengan Tuhan. Ya, dalam Wahyu 19 ayat ke-6 sampai 9 ada nyanyian, ya, bahwa tentang perjamuan kawin anak domba. Dan sekali lagi saya katakan itu terjadi, ya, perjamuan kawin ini itu setelah melewati semua masa-masa sengsara itu. Kalau tertulis di Alkitab, ya, ini apa yang saya baca, ya. Silakan kalau kita mungkin punya penafsiran yang tersendiri. Jadi di sini mari kita siapkan diri kita sebagai mempelai. Orang yang akan menikah lebih harusnya dan pasti saya lihat dikuasai oleh rasa sukacita, karena sebentar lagi akan menikmati kehidupan yang bahagia dengan orang yang dicintainya, bukan diliputi lebih banyak oleh ketakutan, kekhawatiran, kecuali nanti kita masuk di poin yang berikutnya, memang tidak melakukan persiapan yang seharusnya. Bukankah Tuhan berkata lewat Paulus bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita? Timotius dikatakan, ayo kerjakan keselamatanmu. Jangan kamu mengandalkan status, tetapi status ini harus kita tahu dan kita kerjakan juga. Bangun, jadi jangan sampai jadi anak, kemudian berhenti atau murid, tapi teruskan sampai hamba, sahabat, bahkan kedekatan kita sebagai mempelai. Sebagai shareholder dengan Tuhan. Karena suami istri, mereka sudah ketika menjadi satu, berbagi semua segala sesuatu satu kepada yang lainnya. Tidak dengan sahabat, tidak dengan hamba,
tidak dengan murid, tidak juga dengan anak. Oleh karena itu, bangun status hidup kita sampai menjadi mempelai. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan yang kedua, kita harus tinggal tetap dan melayani sampai berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5, ke-7, dan ke-8, dikatakan oleh Tuhan Yesus demikian. Akulah pokok anggur yang benar, pokok anggur maksudnya, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, ya, tinggal dalam Bapa, dalam Yesus, dan Yesus firman-Nya tinggal dalam kita, Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tandanya kita dijamin status kita ketika kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, dan berbuah banyak. Oleh karena itu Bapak Saudara, poin yang kedua ini, mari kita mau berbuah, kerjakan keselamatan kita. Aktif, ya, jangan kita pasif. Saya kemarin mendengar dari satu ceramah dari salah satu asuransi, ya, yang mengadakan webinar. Kemudian saya mendengar bagaimana kadang-kadang orang-orang tidak menerima klaim daripada yang mereka sudah tanamkan di asuransi itu dari awal. Ternyata sebetulnya ada hal yang harus diperhatikan. Kenapa klaim kita seringkali tidak diterima? Yaitu yang pertama, di awal ada ketidakjujuran di dalam melaporkan. Ketika kita tidak jujur, maka nanti satu saat akan terbuka. Ya, apalagi informasi sekarang semua asuransi itu sudah tahu linknya kemana. Ketika ada ketidakjujuran, maka klaim tidak bisa kita terima. Tidak bisa keluar, tidak bisa kita terima untuk pengembaliannya. Kemudian yang kedua adalah juga keaktifan. Ya, pada waktu mau klaim ternyata belum bayar asuransinya. Kita sedang berhenti. Kita pikir uangnya saya pakai untuk yang lain dulu, atau lupa mungkin juga. Ketika status asuransinya itu tidak sedang aktif, tidak dibayarkan, maka tidak bisa klaim. Ada hal yang ketiga tapi saya tidak terlalu penting saya kira, tapi dua hal ini yang lebih penting berkaitan dengan kita juga. Ketika kita nanti mau klaim, Tuhan aku sudah mengikut Engkau, aku mau menerima janji Tuhan. Tuhan akan melihat apakah kita sudah hidup benar, jujur. Kita tidak ada lagi kebohongan dalam hati kita. Kita ibadah seperti mungkin tadi pagi dikatakan bahwa kita seringkali hanya sekedar mengejar kita punya untuk hitungan absensi datang ke ibadah. Bukan sungguh-sungguh mau cari Tuhan, ya. Dan seringkali kita tidak mau membayar dari hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita selalu punya alasan, 1001 alasan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, lakukan tanggung jawab kita. Kerjakan ya bagian kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, kita sudah berulang kali diingatkan bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan. Kalau kita jerih payah berarti apa? Bekerja. Betul? Kita mengerjakan tanggung jawab kita. Itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Jaminan itu. Asuransi, garansi daripada Tuhan. Keselamatan kita. Untuk providensia Tuhan ketika kita mungkin diizinkan melalui masa-masa yang sukar. Karena di dalam kitab Wahyu juga dikatakan bahwa ada orang yang memang sudah ditetapkan untuk ditawan. Ada orang yang memang ditetapkan untuk dibunuh. Jangan kita takut. Karena pada waktu itu Tuhan sudah beserta dengan orang-orang itu. Lalu sisanya mana? Sisanya tentu Tuhan luputkan. Jadi mari, kalau menurut yang saya yakini, kita lakukan saja bagian ini. Bagian kita untuk kita lakukan untuk melayani Tuhan. Untuk tetap berpegang kepada janji Tuhan yang setia dan amin. Sebetulnya Matius pasal 6 ini juga berhubungan erat dengan Lukas pasal 12. Nanti kalau Bapak Saudara membaca di rumah dalam Lukas pasal 12, ya, di situ lebih lengkap kisah-kisah yang terjadi sebelum mengenai kekhawatiran akan hari depan.
Bahwa Tuhan meminta untuk kita merelakan harta benda kita. Berapa banyak dari kita yang mungkin hari ini masih berpegang ketat kepada harta benda kita. Kita berpegang pada yang tidak pasti. Akibatnya hati kita goncang. Karena Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi jangan sampai harta yang di dunia ini menggoncangkan iman kita. Peganglah dan kumpulkanlah harta yang di surga. Dan nanti kalau dibaca dalam Lukas pasal 12 itu ada banyak peringatan Tuhan tentang keadaan akhir zaman. Sehingga saya rekomen untuk kita baca nanti di rumah dalam Lukas pasal 12 yang saya tidak bisa bagikan terlalu banyak di tempat ini, saat ini. Nah, dan yang berikutnya adalah oleh karena kita mengasihi Tuhan, mari kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukanlah karena kasih kita kepada Tuhan seperti yang Yesus sudah teladankan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 sebetulnya Yesus juga sudah memberikan laporan sebelum dia mengalami jalan salib, sebelum dia akhirnya mengalami kematian. Yesus berkata, Bapa, aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan. Aku sudah mempermuliakan Bapa. Dan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14, di sini dalam ayat yang ke-1, 3 dan 6, bagaimana dia mengingatkan di sana bahwa dia sudah memberikan, menjanjikan tempat bagi kita. Dia sudah memberikan kepada kita satu tempat yang pasti, seperti yang kita sudah terima beberapa hari yang lalu, waktu minggu yang lalu, mengenai waktu kenaikan Tuhan. Dia memberikan kepada kita satu janji bahwa dia menyediakan tempat bagi kita, dan ketika dia kembali, dia akan membawa kita beserta ke tempat di mana dia berada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pegang kepada janji Tuhan. Teladani bagaimana dia bisa memastikan janji itu, karena dia sudah melakukan tanggung jawab yang Bapak berikan. Apabila dia kembali, kita pun akan dibawa. Itu pasti kalau kita mau hidup di dalam Tuhan. Dan kemudian dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, 21 dan 23. Sebelum Tuhan Yesus dia pergi naik ke surga, dia katakan di sana, aku akan memberikan penghibur. Dia menjanjikan penghibur yaitu Roh Kudus. Yaitu jika kita mengasihi dia dan menuruti segala perintahnya. Yaitu bagaimana kalau kita kemudian juga melakukan dengan setia, bukan hanya Yesus yang datang, tetapi dikatakan Bapakku juga akan mengasihi dan akan datang kepada kita. Bapa pun akan menjadi satu persekutuan dengan kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu lakukan hal-hal ini. Saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan lalai ketika kita diminta Tuhan untuk mau melayani Tuhan. Saya selalu ingat ketika dulu dalam masa-masa saya remaja, ketika menghadapi berbagai pergumulan tentang hari depan. Ayah saya, papa saya almarhum dengan mama saya selalu berkata, kamu tenang, lakukan bagianmu, nanti yang lain papa mama akan cukupkan. Dan mereka membuktikan itu. Mereka membuktikan bahwa ketika saya melakukan bagian saya, mereka melakukan bagiannya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, lakukanlah dengan kasih, dengan ketaatan. Karena cinta kita kepada Tuhan dan teladan yang daripada Tuhan Yesus. Maka hasilnya Bapa akan menyatakan dirinya dan tinggal di dalam kita. Kalau Tuhan beserta kita, Paulus berkata, siapakah lawan kita? Apa yang harus kita takuti? Kematiankah, pedangkah, sengsarakah? Tidak ada yang perlu kita takuti. Karena Bapa dalam kita. Seringkali kita khawatir karena apa? Karena kita tidak pernah membiarkan atau mengundang dan kemudian selalu memelihara keberadaan Bapa dan Tuhan Yesus, bahkan Roh Kudusnya di dalam kita. Nah, oleh karena itu yang terakhir, poin yang ketiga. Kalau kita sudah punya status, kerjakan status itu sampai kepada yang tertinggi yang Tuhan inginkan. Dan kemudian kita kerjakan bagian kita di bumi ini dengan tekun, dengan setia. Maka ada jaminan meterai Roh Kudus. Hari ini kita memperingati akan pencurahan Roh Kudus. Saya tidak akan berbicara mengenai bagaimana Roh Kudus akan mengurapi kita dan sebagainya. Tapi saya memfokuskan kepada jaminan meterai ini. Karena banyak kali kita seringkali melakukan karunia-karunia Roh Kudus, tetapi kemudian kita lalai dan akhirnya mengalami masalah di tengah jalan yang justru membuat bahaya, resiko
bukan dari pihak Tuhan yang mencabut meterai. Karena Tuhan setia, dia tidak pernah akan mencabut meterai itu. Tetapi kita yang bisa mendukakan bahkan menyangkal Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu saya mau katakan, bagaimana kita harus menjaga meterai Roh Kudus ini. Dengan apa? Tinggal di dalam Kristus. Sampai kita menjadi milik Tuhan. Saya ambil firman Tuhan dari kitab Efesus 1. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Efesus 1, kita mungkin bisa melihat ayat ini dengan dibacakan dari Efesus 1, karena ada 4 ayat. Efesus 1 ayat ke-11 sampai ke-14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, Tuhan memberikan jaminan kepada kita dengan meterai Roh Kudus. Jadi Bapa menetapkan rencana untuk kita, blueprint untuk kita. Dari sejak anak, ketika kita diakui sebagai anak, kepada Bapa di surga sampai menjadi mempelai untuk Yesus Kristus. Kemudian kita melakukan dalam hidup ini seperti Yesus. Dan yang terakhir, Dia memberikan jaminan, meterai daripada Roh Kudus untuk memberikan kepada kita satu keyakinan bahwa kita akan, dikatakan ayat 14, memperoleh seluruhnya penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Tapi sekali lagi, sebelum mencapai ini, di ayat 11-12 dikatakan bahwa seperti Yesus, bagaimana Dia melakukan bagian Dia. Kita harus berada di dalam Dia, seperti Dia. Itu yang menjaminkan tentang meterai Roh Kudus-Nya. Jangan kita seringkali hanya mengambil hal-hal yang indah, yang nyaman bagi kita, tapi tidak mau mengambil tanggung jawab yang penting untuk mencapai itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hidup bagi Kristus, ya, hidup bagi Kristus menurut imannya, iman anak Allah, iman daripada Yesus Kristus yang sudah bekerja di dalam kita, supaya ketika nanti mungkin kematian yang juga hal yang pasti akan terjadi selain kedatangan Tuhan, karena Tuhan bisa datang tapi sebelumnya menjemput kita juga bisa, kita sudah betul-betul siap dan dikatakan mengalami keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar, bukan keuntungan yang kecil, tapi keuntungan yang besar. Mungkin dalam hidup ini kita lolos dari masalah penderitaan, itu untung yang kecil-kecil. Tetapi ketika Tuhan nanti datang, atau kita dijemput dalam kematian di dalam Kristus, itu akan menjadi keuntungan yang besar dan terbesar. Yohanes 14 ayat 28-31, ya, dimana kalau kita melihat Yesus beroleh kemuliaan karena Dia merelakan dirinya kepada kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, jangan kita berkata, saya percaya, saya mau akan mengalami hal ini daripada Tuhan. Kita merasa kita mungkin sudah siap, kita mungkin merasa sudah layak. Hati-hati dengan keadaan itu. Karena Yesus sendiri, ketika Dia di Getsemani, Dia berseru, ya Tuhan, ya Bapa, bila kacauan ini boleh berlalu daripadaku. Dia tahu betapa ngerinya penderitaan yang akan dialami. Mungkin kita juga membayangkan nanti keadaan ketika masa sengsara besar, begitu mengerikan. Tapi kita lihat, Yesus pun sudah mengalami keadaan itu. Tetapi ketika Dia berseru, Dia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Dan 3 kali Dia berseru, Bapa di surga, diam.
Bahkan ketika di kayu salib dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa Bapa engkau meninggalkan aku? Bapa memalingkan mukanya dan menutup mulutnya, berdiam. Adakah kita lebih layak dari Yesus? Adakah kita lebih tahu daripada Yesus? Yesus yang adalah anak Tuhan, anak yang seperti itu saja meminta Bapa diam. Karena apa? Bukan Bapa tidak mengizinkan dan tidak mengasihi dia, tetapi ada rencana yang lebih besar, kehendak yang lebih besar, yaitu untuk menyatakan kebesaran Tuhan, kebesarannya atas dunia ini, sehingga seluruh dunia tahu dan melihat bahwa Tuhanlah yang berotoritas penuh atas kehidupan manusia dan juga surga dan bumi. Dan penguasa di dunia, dalam Yohanes pasal 14 itu katakan, tidak berkuasa sedikit pun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah akan penyertaan yang tetap dan yang pasti oleh Roh Kudus yang akan memberikan damai sejahtera, supaya jangan kita gelisah dan jangan kita gentar. Nah, saya tutup dengan ayat yang terakhir ini, Matius 28, 19-20, lebih tepatnya dari 18 sebetulnya, yaitu bahwa Yesus berkata, segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan sepenuhnya kepada Dia. Oleh karena itu Tuhan berkata, sekarang pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajar mereka segala sesuatu yang aku beritahukan kepadamu. Dan yang terakhir Yesus berkata, ketahuilah, ya, camkan ini, pegang ini. Seperti dalam kitab Wahyu juga kepada jemaat-jemaat di gereja, 7 gereja. Tuhan berulang kali berkata, pegang apa yang ada padamu, pegang, yaitu pegang janji Tuhan ini. Aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Kalau kita diangkat sebelum itu, puji Tuhan, itu bonus. Sama seperti kalau waktu yang lalu kami berbelanja, kami mendapatkan tawaran-tawaran, ya, yang baik. Kita diberikan bonus, diskon dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika kita mau membayar, ternyata ujung-ujungnya, oh ada syarat ini lagi yang belum terpenuhi dan lain-lain. Tetapi ketika kita mungkin hanya tahu, oh pokoknya saya mendapatkan harga ini, gak apa-apa, saya mau bayar. Tapi kemudian ketika kita mau bayar, kemudian dikatakan, oh Bapak, karena Bapak sudah membeli dengan jumlah sekian, Bapak mendapatkan bonus, Bapak dikurangin, Bapak bahkan diberikan mungkin gratis. Saudara mau pilih yang mana? Memang itu bukan pilihan kita. Kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang berotoritas penuh. Percayalah, Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Oleh karena itu, mari peganglah apa yang pasti. Peganglah status kita yang sudah kita tumbuhkan, dewasakan diri kita. Peganglah kehidupan yang sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab yang daripada Tuhan. Dan peganglah Roh Kudus yang sudah dicurahkan dan sekarang menjadi meterai dalam hidup kita. Supaya kita akan bisa mengalami kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk kita menyembah Dia saat ini. Mengakui apa yang menjadi iman percaya kita. Mata kita mau melihat ke tempat di mana Kristus ada, bukan kepada yang ada di dunia ini. Karena di sanalah janji yang Tuhan berikan akan digenapi. Haleluya. Mari kita mau serahkan hidup kita. Biarlah mata kita memandang hanya kepada Dia. Bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Amin Tuhan. Walau ku berjalan di lembah yang gelap,
di lembah yang gelap. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan Tuhan dalam lembah yang kelam, walau ku berjalan di lembah yang kelam, di lembah yang kelam, tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, yes Tuhan, akui kuasa-Mu, ku berukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Karena Kau yang berkuasa ya Tuhan, surga bumi akan menyembah Yesus. Haleluya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Yesus. Haleluya. Kan menyembah Yesus, Raja segala. Kau yang berdaulat, kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran
dengan iman, nyanyikan masa depanku, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Yes Tuhan, terjaga di dalam-Mu. Masa depanku, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Haleluya. Kau menjaga hari depanku. Terima kasih Yesus. Ya Roh Kudus, tinggallah tetap di dalamku. Kau meterai jaminanku. Haleluya. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu, ya Tuhanku. Haleluya. Biar mataku memandang-Mu, biar imanku di dalam-Mu. Ku percaya Kau selalu besertaku. Tenanglah jiwaku, damailah jiwaku, ketika ku berpegang dan menyerahkan hidupku kepada-Mu. Ya Tuhan yang pasti, yang setia dengan janji-Mu, yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Selama ku hidup, ku mau mengakui kuasa-Mu. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Terjadilah menurut kuasa-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur Kau telah mengizinkan kepada kami untuk melewati musim-musim dalam kehidupan di dunia ini. Terkadang kami berada di lembah kelam. Kami tidak tahu arah yang akan dicapai, dituju. Semua penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kami percaya, sebagaimana janji-Mu, keteladananmu dalam sejarah-sejarah daripada orang-orang percaya, seperti yang kami sudah lihat dalam kitab Ibrani, pahlawan-pahlawan iman, saksi-saksi iman, dalam keadaan yang terburuk sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Untuk setiap orang yang sudah melakukan kehendak Tuhan, tekun sampai akhir, pasti Tuhan pegang. Dan kami Tuhan percaya, ketika kami juga berpegang kepada Tuhan yang pasti, kami akan menerima semua janji Tuhan. Dan melewati segala hal ini sampai kepada akhir daripada sejarah kehidupan zaman di bumi ini. Oleh karena itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam melewati masa-masa sukar ini, ataupun yang akan terjadi di depan. Kami mau percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami yang sudah percaya kepada Tuhan, kami juga boleh dipercaya oleh Tuhan
Pada kami yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan nyatakan juga bahwa Engkau mengenal kami. Supaya kami menjadi milik-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan beri kekuatan, berkati untuk seluruh umat-Mu. Supaya Tuhan dalam masa-masa ini setiap umat-Mu menemukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin juga berdoa Tuhan untuk dunia ini yang sedang mengalami masa-masa yang sukar. Untuk Tuhan negara kami khususnya Indonesia yang sedang bergumul Tuhan dalam masa-masa ini. Tuhan kiranya berkati, tolong, pimpin, beri hikmat kepada para pemimpin negara kami. Dan juga para pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan. Satukan mereka Tuhan. Supaya mereka bersama-sama memandang hanya kepada Yesus. Dan melakukan yang Yesus kehendaki. Seperti yang Bapa sudah tetapkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang menantikan dan percaya kepada Tuhan akan memperoleh perlindungan Tuhan. Setiap orang-orang yang mengalami terutama sakit penyakit saat ini, yang sedang berjuang juga di rumah sakit ataupun beristirahat di rumah, Tuhan tolong, supaya juga para petugas medis Tuhan berkati, lindungi mereka, jauhkan dari Tuhan sakit penyakit dan maut ya Bapa. Dalam nama Yesus, segala tangan-tangan yang jahat juga, pikiran-pikiran orang jahat yang ingin mengacaukan keberadaan ini Tuhan, kami mau ikat patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berdaulat Tuhan, berkuasa sekarang dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dan oleh karena itu sekarang kami mau tadahkan tangan dan hati kami. Kami mau menerima berkat yang sepenuh daripada Allah Bapa di surga, daripada Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dan bahkan untuk selamanya kelak kita akan menerima janji Tuhan dan memerintah di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. The rock on which I stand. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. Strong in battle, strong in mercy, the Lion and the Lamb. Your forgiveness knows no boundaries, just lifted in your hand. Jesus Christ, the rock on which I stand. Jesus Christ, the rock on which I stand. Jesus Christ, the rock on which I stand.